hal-hal yang tidak bisa dilewatkan, yaitu mohon maaf sekali seperti hadirnya menstruasi atau datang bulan pada seorang wanita. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ketika pasangan sakit. Ini adalah hal-hal yang memang harus dimengerti oleh suami. Nah, ketika memang seperti itu, saya yakin suami manapun tidak akan memaksa untuk melakukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis, ya. Kali ini Kang Kumis masih menemani Anda dan masih membahas topik sejenis, yaitu berbicara mengenai seputar permasalahan rumah tangga, percintaan, hingga masalah perselingkuhan. Nah, ketika bicara selingkuh memang banyak faktor yang berbeda pada setiap peristiwa. Artinya ketika si A berselingkuh mungkin menggunakan cara yang berbeda dibandingkan ketika si B melakukan perselingkuhan. Maka di sini banyak faktor yang harus kita pahami, karena tentunya berbeda orang, berbeda trik dan tip yang mereka lakukan, ya. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai 6 fitur, ya, wajah dan bahasa tubuh wanita selingkuh. Nah, ini tentunya memang hal yang memang seharusnya mudah Anda pahami, ya. Dan juga saya terima kasih sekali kepada sahabat-sahabat subscriber semua, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Dan juga tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih sekali buat sahabat-sahabat saya, buat yang sudah gabung ataupun baru gabung. Nah, namun gak ada salahnya sebelum lanjut ke topik, silahkan Anda subscribe, like, dan komen agar Anda terus bisa mengikuti perkembangan video terbaru di channel Kang Kumis tentunya. Tentunya di sini 6 poin yang harus Anda pahami adalah bukan cara yang sulit, ya, ketika Anda memang mampu menganalisa secara sempurna dalam pemikiran Anda. Jadi ketika mungkin Anda menyaksikan video saya sampai habis, insya Allah dapat mencermatinya dan tidak gagal paham. Ketika ada kurang jelas, silakan Anda komen di kolom komentar, ya. Kira-kira apa saja yang harus Anda pahami untuk memahami fitur wajah dan bahasa tubuh, ya, wanita selingkuh? Di sini ada 6 poin yang ingin Kang Kumis jelaskan. Yang pertama, biasanya ketika wanita sedang selingkuh atau suka selingkuh, memiliki perubahan sikap sangat sensitif, ya. Sensitif dalam segala hal karena di dalam hatinya selalu diselimuti rasa takut, ya. Rasa takut ketahuan oleh pasangan ini adalah tentunya hal yang normal dan manusiawi. Mohon maaf karena tidak semua pasangan selingkuh berniat mengakhiri hubungan rumah tangganya, tidak, ya. Karena tentunya apa yang ia lakukan adalah tergantung niat dan alasan yang sebenarnya, ya. Banyak yang hanya ingin mencicipi sesuatu yang baru. Ini menjadi salah satu alasan. Kemudian dia akan selalu tersenyum walaupun dalam obrolan serius, ya. Ini tersenyum adalah merupakan bentuk untuk mengelabui seakan-akan dia memang tidak melakukan itu, ya. Jadi ini menjadi sebuah kebiasaan, ketika kita tanya serius, orangnya tersenyum, maka dianggap itu adalah sebuah kebohongan. Karena bisa jadi seperti itu, ya. Ini. Kemudian yang ketiga adalah terjadinya perubahan di tempat tidur. Ini biasanya ketika dia sedang bersemangat, dia tentunya meminta hal-hal baru yang memang justru mengejutkan pasangannya. Ini sebetulnya adalah bentuk sebuah obsesi yang mungkin sering ia lakukan bersama pasangan selingkuhnya di luar sana, ya. Ini adalah mungkin pada saat itu adalah terbawa oleh selera yang berbeda, karena tentunya itu adalah lain pria, lain cara, mungkin seperti itu. Kemudian yang keempat, bisa jadi dia itu adalah terjadi perubahan gestur, ya. Perubahan gestur sekali lagi. Jadi dia, apapun yang kita lakukan itu hampir tidak bergeming, walaupun tentunya kita sudah melakukan hal-hal yang memang seharusnya dapat memicu emosional ketika kita mau melakukan hubungan suami istri. Nah, ini terjadi perubahan yang memang anggap saja tidak ada respon. Jadi artinya apapun yang kita lakukan itu tidak ada imbal balik dari pasangan.
Ini tentunya adalah hal yang kurang menyenangkan, ya. Karena mohon maaf sekali, ketika kita melakukan hubungan dengan pasangan kita, ini dibutuhkan hal-hal yang memang serba fit, ya, serba aman dari hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi dalam kita melakukan hubungan suami istri. Mohon maaf, melakukan hubungan dengan istri adalah tentunya bukan hal baru, sehingga ibarat mobil sudah agak macet, jadi butuh dorongan, ya, butuh hal-hal yang mampu memicu agar hal tersebut menjadi jauh lebih semangat. Ini tentunya dibutuhkan sebuah keseimbangan yang luar biasa antara Anda dengan pasangan Anda. Artinya di sini komunikasi dan saling mengerti sebelum atau dalam menjalankan hubungan suami istri adalah hal nomor satu yang harus Anda perhatikan. Ya. Yang kelima, sentuhan, belayan, ucapan kasih sayang, dan juga senyuman, lirikan mata bahkan dari suami itu tidak dianggap atau disepelekan atau diabaikan oleh pasangan. Nah, ini tentunya adalah hal yang sangat membuat kesal. Nah, ketika seorang istri yang baik ketika memang ingin ya menunda hubungan suami istri, tentunya ada alasan-alasan yang jelas yang harus disampaikan kepada pasangan agar pasangan memahami, ya, kenapa istri kita menolak atau menunda hubungan dengan kita. Ini tentunya banyaklah alasan-alasan yang memang bisa bikin suami mengerti. Contoh, mohon maaf, karena untuk wanita ini adalah tentunya ada hal-hal yang tidak bisa dilewatkan, yaitu mohon maaf sekali seperti hadirnya menstruasi atau datang bulan pada seorang wanita. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ketika pasangan sakit. Ini adalah hal-hal yang memang harus dimengerti oleh suami. Nah, ketika memang seperti itu, saya yakin suami manapun tidak akan memaksa untuk melakukan itu. Kemudian yang keenam, dia akan melakukan respon yang sangat cepat atau antusias yang sangat cepat hanya pada momen-momen tertentu. Artinya, hanya pada saat dia menginginkan itu, maka ia baru semangat. Ini kan tidak adil, ya. Padahal itu, apapun itu adalah bentuk sebuah pasangan yang tidak bisa terjadi secara sempurna ketika kedua-duanya tidak memiliki sinergi yang sama. Tidak ada kesinambungan satu sama lain. Ini yang perlu Anda perhatikan. Bahwa sehebat apapun, kita tidak akan merasa bahagia sesudahnya ketika itu kita hanya menggunakan semangat secara sepihak. Artinya ibarat cinta, mohon maaf, bertepuk sebelah tangan. Mana bunyi, ya kan? Ini. Nah, sahabat Kang Kumis, mudah-mudahan apa yang dapat Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.